Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bermanfaat. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kemudian kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kemudian tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Di sini Ibu akan menjelaskan materi bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah, baik jumlah maupun kualitasnya. Barang yang dikonsumsi kalian itu berbeda dengan barang yang dikonsumsi orang lain. Contohnya, masyarakat kota itu memiliki perilaku konsumsi yang berbeda dengan masyarakat desa, pegunungan, maupun masyarakat pesisir pantai. Kemudian, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen disingkat dengan RTK. Rumah tangga konsumen itu adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen ini membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Dalam peran rumah tangga konsumen ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dalam rumah tangga konsumen ini, pendapatan rumah tangga keluarga ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, ada bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat, ada laba, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikiran dalam mengelola perusahaan, sehingga perusahaan itu memperoleh laba. Peran yang kedua yaitu peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen disingkat dengan RTP. Rumah tangga produsen atau perusahaan itu disebut sebagai produsen, merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Contohnya,
sebuah pabrik tekstil itu kan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka rumah tangga perusahaan itu menggunakan faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan kepada rumah tangga konsumen. Nah, kemudian balas jasa atau faktor produksi ini, rumah tangga produsen ini memberikan upah atau gaji pada rumah tangga konsumen. Contoh hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Di sini ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini, faktor-faktor produksinya ini menawarkan sumber daya manusia, sumber daya alam, bisa modal dan skill kepada perusahaan. Nah, kemudian perusahaan ini memberikan balas jasa untuk rumah tangga konsumen ini berupa gaji atau upah, kemudian bisa sewa, bisa bunga dan laba. Kemudian arus barang dan jasa itu dimulai dari perusahaan. Contohnya perusahaan sembako. Perusahaan sembako ini menawarkan barang sembakonya kepada rumah tangga konsumen. Kemudian imbal balik dari rumah tangga konsumen ini bisa memberikan hasil produksi berupa nominal kepada perusahaan untuk membayar barang yang sudah ditawarkan oleh perusahaan. Itu contoh dari pelaku ekonomi dua sektor. Kemudian peran yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah, di mana peran rumah tangga pemerintah ini yang pertama pengatur atau regulator dalam perekonomian. Kemudian yang kedua bisa sebagai konsumen. Nah, rumah tangga pemerintah ini juga memiliki peran sebagai konsumen. Kemudian yang tiga, produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Kemudian peran yang keempat yaitu peran rumah tangga luar negeri, di mana peran rumah tangga luar negeri ini yang pertama ekspor dan impor. Pelaku kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa terhadap rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan. Yang kedua bisa juga sebagai devisa, di mana penyedia devisa bagi pemerintah. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.